Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai teori materi pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran merupakan segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pembelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Materi pelajaran dapat juga diartikan sebagai bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Menurut Satjati dalam Abdul Hamid mengemukakan bahwa bahan ajar sangat unik dan spesifik. Unik artinya bahan ajar itu hanya dapat digunakan audiens tertentu dalam suatu pelajaran tertentu. Sedangkan spesifik artinya bahan ajar dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu dan sistematika cara penyampaiannya pun disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa yang menggunakan. Langkah-langkah pengembangan materi ajar sangat beragam. Di antaranya adalah langkah-langkah pengembangan materi ajar menurut model Zick dan Carey dalam Hamid dan kawan-kawan yang meliputi, yaitu yang pertama ada memilih dan mengumpulkan materi pembelajaran yang ada dan relevan untuk digunakan. Yang kedua, menyusun materi sesuai dengan urutan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengidentifikasi materi-materi yang diperoleh dan tidak diperoleh dari buku. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, menyusun program pengajaran. Sebagai langkah awal, dalam pengembangan materi adalah memilih dan menentukan topik dan judul. Langkah pemilihan topik mata pelajaran mengacu pada kurikulum dan analisis instruksional. Dalam hal ini, dapat digunakan berbagai buku dan sumber belajar. Langkah selanjutnya adalah pemilihan topik mata pelajaran dengan membuat peta konsep yang akan menjadi landasan ruang lingkup uraian topik mata pelajaran dalam bahan ajar. Dengan demikian dapat diidentifikasi tema, isu, teori, prinsip, dan prosedur inti yang harus diuraikan dalam mata pembelajaran. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep materi pembelajaran. Jadi yang pertama itu adalah mengenai pengembangan materi ajar. Jadi pengembangan materi ajar itu ada langkah-langkah dalam mengembangkan materi ajar. Yaitu yang pertama itu adalah memilih dan mengumpulkan materi pembelajaran yang ada dan relevan untuk digunakan. Jadi dalam memilih materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, jadi kita itu terlebih dahulu harus mengetahui apakah materi tersebut memang layak untuk kita berikan atau tidak. Yang kedua itu adalah dalam menentukan cangkupan atau ruang lingkup materi pembelajaran itu harus memperhatikan apakah materinya itu berupa aspek kognitif atau malah aspek efektif ataukah aspek psikomotor, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah mengidentifikasi materi-materi yang diperoleh dan tidak diperoleh dari buku. Berbagai sumber materi pembelajaran atau sumber belajar itu dapat digunakan untuk mendukung materi pembelajaran tertentu, seperti itu. Dan yang keempat itu adalah menyusun program pengajaran. Nah, jadi menyusun program pembelajaran itu ada komponen utamanya, yaitu komponen utama perencanaan pengajaran, yaitu tujuan belajar khusus, materi pengajaran, kegiatan, dan alat penilaian. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profesionalisme guru dalam mengembangkan materi ajar. Nah, jadi profesionalisme itu adalah kondisi arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang dalam bidang pendidikan dan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Jadi,
Profesionalisme dalam mengembangkan materi itu ada 4. Yang pertama itu adalah guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pembelajaran yang diajarkan sesuai dengan tertera di silabus dan kurikulum yang berlaku. Yang kedua itu adalah mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara kreatif sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga itu adalah pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan itu dengan melakukan tindakan reflektif seperti mengikuti seminar pendidikan, mengikuti workshop, serta banyak sharing dan searching di internet seperti itu. Dan yang keempat itu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Nah, yang ketiga selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pendukung dan penghambat peran guru dalam mengembangkan materi ajar. Jadi ada faktor pendukungnya. Yang pertama itu pendidik, ada peserta didik dan juga orang tua. Itu adalah faktor pendukung dari dalam mengembangkan materi ajar. Dan ada pula faktor penghambatnya dalam mengembangkan materi ajar, yaitu yang pertama itu adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengembangkan materi ajar. Jadi perlunya sarana dan prasarana yang memadai, karena dengan adanya sarana dan prasarana itu akan memudahkan seorang guru dalam mengembangkan materi ajar tersebut. Nah, yang kedua itu minimnya kemampuan seorang guru. Nah, jadi salah satu faktor yang menghambat dalam mengembangkan materi ajar ialah ketidaktahuan atau minimnya kemampuan guru dalam memahami materi yang diajarkan. Dan yang ketiga itu adalah timbulnya rasa malas dan tidak mau menambah ilmu pengetahuan. Jadi guru yang tidak mau berkembang ialah guru yang merasa dirinya sudah pandai. Oleh karena itu, sebisa mungkin seorang guru itu haruslah memperkaya, memperluas, mendalami, serta memanfaatkan waktu untuk terus mengembangkan keprofesionalnya. Dan yang keempat itu mengenai cepat merasa puas. Jadi yang menghambat dalam pengembangan materi ajar itu guru itu cepat merasa puas diri sehingga menganggap tidak perlu lagi untuk mengembangkan bahan pelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas isu atau permasalahan yang terdapat pada jurnal. Permasalahan yang pertama yaitu secara umum, problem mendasar yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini adalah lemahnya proses pembelajaran sebagai akibat dan minimnya penguasaan guru dalam penggunaan berbagai strategi, metode pembelajaran, bahan ajar, dan sumber belajar. Selain hal di atas, faktor lain yang menjadi penghambat adalah disebabkan kurangnya ragam bentuk bahan ajar yang digunakan guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, yang mana pada umumnya masih mengandalkan satu jenis bahan ajar berupa buku paket yang direkomendasikan oleh pemerintah setempat. Sementara itu, masih banyak jenis atau bentuk bahan ajar yang lain yang bisa menjadi pegangan dan sumber belajar dalam KBM. Di antaranya adalah bahan cetak, audio visual, dan multimedia. Dewasa ini, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam proses pembelajaran, di mana guru harus bisa menguasai materi ajar dan mengembangkannya. Hal ini dikarenakan sumber belajar atau materi ajar merupakan salah satu komponen yang bisa digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa. Sumber belajar yang hanya digunakan untuk menunjang pemahaman siswa adalah buku paket. Tetapi, buku paket belum sepenuhnya memberikan tempat yang memadai siswa untuk memahami materi secara spesifik dan menyeluruh. Para siswa tersebut membutuhkan komponen penunjang pembelajaran untuk lebih mudah dalam memahami dan sebagai alat belajar mandiri yang menyenangkan.
Berdasarkan dari permasalahan yang telah dipaparkan, di antaranya minimnya penguasaan guru dalam penggunaan berbagai strategi, metode pembelajaran, bahan ajar, dan sumber belajar, serta kurangnya ragam bentuk bahan ajar yang digunakan, maka solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama, ketika memilih materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, sebaiknya terlebih dahulu harus mengetahui apakah materi tersebut memang layak untuk diberikan atau tidak, serta guru harus benar-benar menguasai standar kompetensi yang akan dicapai. Guru juga harus benar-benar mempertimbangkan materi apa yang akan diberikan. Kemudian yang kedua, guru juga harus mempertimbangkan apakah materi yang akan digunakan layak dan sesuai dengan tingkatan karakteristik umur peserta didik ataukah tidak. Selain itu, dalam hal mengumpulkan materi, guru sebaiknya mengumpulkan materi dari berbagai sumber, bukan hanya buku yang direkomendasikan oleh pemerintah, tetapi juga bisa mencari dari sumber lain, seperti buku karangan dan juga menginput dari berbagai situs internet. Yang ketiga, guru juga harus membuat rumusan tujuan pembelajaran sebelum proses pembelajaran dimulai, serta rencana pembelajaran yang dimana sesuai dengan kurikulum dan silabus. Guru juga harus merencanakan dan memilih materi yang akan disampaikan sesuai dengan rancangan program semester dan program tahunan yang telah dirancang. Kemudian yang keempat, selain buku paket, untuk bahan ajar, guru juga harus mempertimbangkan untuk menggunakan media penunjang, seperti menggunakan laptop dan berbagai media lainnya, untuk mempermudah dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Berdasarkan solusi yang telah dipaparkan, maka pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah harus memadai, karena adanya sarana dan prasarana akan memudahkan seorang guru dalam mengembangkan materi pembelajaran. Kemudian, guru juga harus mengembangkan pengetahuan tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan agar dalam penyampaian materi pembelajaran kepada siswa dapat berjalan dengan maksimal. Dalam proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan di Indonesia, seharusnya materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa harus terlebih dahulu dicari tahu apakah materi tersebut layak untuk diberikan pada siswa sesuai dengan karakteristik, kemampuan, dan karakteristik umur siswa. Dan guru juga harus memperhatikan bagaimana cara memberikan materi pembelajaran ini agar materi pembelajaran yang diberikan dapat diterima siswa dengan maksimal sehingga memudahkan siswa dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan di sekolah, sehingga dapat mencerdaskan peserta didik dan memajukan sistem pendidikan yang ada di Indonesia.